Halo semua, balik lagi di channel alur cerita film yang terus berkembang ini. Jadi pada kesempatan kali ini gue Abang Admin, akan bawain alur cerita film horor legendaris yang penuh jump scare dan teori kematian. Yap, ini di alur cerita film Final Destination 3. Buat kalian yang belum nonton film Final Destination 1 dan 2, kalian bisa tonton video alur ceritanya dengan klik link di kolom deskripsi. Final Destination 3 ini sendiri rilis tahun 2006, dan dibintangi oleh beberapa aktris keren seperti Mary Elizabeth Winstead sebagai Wendy Christensen, dan Ryan Merriman sebagai Kevin. Masih mengusung tema premis klasiknya, yaitu seseorang yang punya firasat akan bencana, lalu dia selamat dari tragedi besar, tapi kemudian satu persatu korban yang selamat mulai mati mengenaskan karena ajal ingin mengambil kembali jatahnya. Gimana keseruannya? Gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis cantik, bernama Wendy, yang merupakan karakter utama di film ini. Wendy diperlihatkan sedang mengunjungi taman bermain, bersama Jason pacarnya, serta dua temannya, yaitu Carrie dan Kevin yang juga merupakan sepasang kekasih. Karena itu adalah malam sebelum acara wisuda, saat itu selain Wendy dan teman-temannya, banyak juga teman satu sekolah Wendy yang datang ke taman bermain tersebut. Singkatnya, Wendy dan teman-temannya baru saja menyelesaikan satu wahana bernama High Dive, tapi saat Wendy memotretnya entah kenapa huruf V di sana hilang, sehingga membentuk tulisan High Dive yang membuat Wendy heran sekaligus kaget. Selanjutnya, mereka berniat untuk bermain wahana roller coaster. Tapi karena masih mengantri mereka pun menunggu di sebuah food court. Sambil menunggu, Wendy mengambil beberapa foto dengan kameranya. Ada beberapa teman sekolah Wendy yang Wendy potret saat itu. Antara lain dua bestie Ashley dan Aislinn, Erin dan Ian McKinley yang merupakan sepasang kekasih, Franz seorang pria mesum, Louis seorang pemain rugby, adik Wendy yang bernama Julie, dan tentu saja Jason, Kevin, serta Carrie. Sebelum masuk wahana roller coaster yang bernama Devil's Flight, Wendy terlihat sedikit takut dan ragu, tapi untungnya Jason bisa menenangkannya. Singkatnya, Wendy dan teman-temannya pun mulai masuk ke wahana roller coaster, dan ternyata teman-teman sekolah yang tadi ia foto juga ikut naik bersama mereka. Saat sedang antri, Wendy meminta untuk bertukar posisi karena ia tak mau naik di posisi paling depan. Alhasil Wendy pun bertukar posisi, ia duduk di belakang bersama Kevin, sedangkan Jason duduk di posisi terdepan bersama Carrie. Lalu saat sudah duduk di roller coasternya, Wendy terlihat makin khawatir, apalagi saat kursinya diselak Frank sehingga ia dan Kevin harus duduk di kursi paling belakang. Tepat sebelum roller coasternya dimulai, Wendy sempat ditegur karena membawa kamera. Kemudian ia juga melihat tangan Kevin terkena permen karet di kursi mereka. Singkatnya, roller coaster sudah dinyalakan, Frank yang berhasil menyembunyikan kameranya merekam dari atas roller coaster. Tapi semuanya masih kondusif, bahkan sampai mereka melewati turunan pertama yang curam. Namun tak lama, kamera milik Frank terjatuh dan tersangkut di besi rel. Walhasil saat kereta roller coaster melewati rel itu, keretanya mengalami slip dan error. Situasi mulai tak terkendali, beberapa orang mulai jatuh, terhantam besi, dan tewas secara mengerikan termasuk Wendy dan Kevin. Akan tetapi, ternyata itu semua hanyalah penglihatan dari Wendy yang sejak tadi memang sudah terlihat khawatir. Saat tersadar, Wendy melihat tangan Kevin terkena permen karet, sama persis seperti sebelum kecelakaan di penglihatannya tadi. Wendy pun berteriak panik, penjaga wahana lalu melepaskan kursi di kereta barisan belakang, sehingga teman-teman satu sekolah Wendy yang ada di sana terpaksa turun, kecuali Jason dan Carrie yang memang duduk di barisan depan. Pada momen ini, Jason sempat meminta ikut turun untuk menyusul Wendy. Dan Wendy sendiri sudah berusaha agar roller coaster itu tak dinyalakan. Tapi sayang semua terlambat, dan benar saja roller coaster itu pun mengalami kecelakaan seperti di penglihatan Wendy yang seketika menewaskan Jason dan Carrie. Usai tragedi memilukan itu, Wendy nampak masih belum bisa merelakan Jason. Saat didatangi Kevin, Wendy pun berusaha melarikan diri. Di sini kita bahkan tahu, karena tragedi tadi, Wendy sampai berencana untuk tidak datang ke acara wisudanya. Masih di area sekolah, Wendy dihampiri Ashley dan Aislinn. Mereka berusaha menghibur Wendy dengan mengajak Wendy pergi ke salon tanning. Wendy tak menjawab ajakan itu, tapi Ashley memberi nomor ponselnya, berjaga-jaga kalau Wendy berubah pikiran. Lalu, sebelum pergi dari area sekolah, Kevin sempat memberitahu Wendy, kalau insiden yang mereka alami kemarin, mirip dengan tragedi penerbangan 180 yang terjadi beberapa tahun lalu, yang kisahnya Kevin baca di internet. Di mana,
Ada 7 orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu, tapi kemudian mereka satu persatu tewas sesuai urutannya, dengan cara yang misterius. Karena takut nasibnya sama seperti korban penerbangan 180, Kevin mengajak Wendy untuk mencari tahu soal misteri kutukan kematian itu, tapi sayang Wendy langsung menolaknya. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan Ashley dan Aslin yang datang ke salon untuk melakukan tanning. Tapi karena petugas salon agak sibuk, Ashley dan Aslin pun memutuskan mengurus mesin tanningnya sendiri karena mereka memang sudah sering datang ke sana. Pada waktu bersamaan, di rumahnya, Wendy sedang bicara pada Julie soal insiden di wahana roller coaster yang membuatnya paranoid. Ia pun meminta tolong agar Julie meminjamkan gelang keberuntungan milik Julie, untuk membuatnya tetap bisa berpikir jernih. Sesudah itu, Wendy yang sedang mengecek foto-foto di kameranya, merasakan sesuatu hal aneh pada foto-foto tersebut, di mana hampir semua foto seolah memperlihatkan tanda-tanda kematian orang yang ada di foto tersebut. Lalu, Wendy melihat foto Ashley dan Aslin nampak seperti terkena percikan api yang membuat Wendy khawatir, dan seketika langsung berusaha menghubungi mereka berdua. Di salon, Ashley dan Aslin sudah mulai melakukan proses tanningnya, dan di awal semuanya aman terkendali. Tapi tak lama, minuman yang dibawa Aslin mencair, lalu airnya menetes ke box listrik yang seketika membuat mesin tanningnya mengalami error. Suhu di mesin tanning itu pun terus memanas, celakanya sebuah papan jatuh mengganjal mesin itu sehingga Ashley dan Aslin tak bisa keluar dari sana. Lalu berujung mereka berdua tewas terpanggang mesin tanning. Esok harinya setelah acara pemakaman Ashley dan Aslin, Kevin bertemu dengan Wendy. Di sini, Wendy mengatakan kalau sebenarnya sebelum tragedi roller coaster itu, ia sudah memiliki firasat aneh, dan firasat itu muncul lagi di malam yang sama saat Ashley dan Aslin tewas. Wendy pun kini percaya dengan misteri kutukan kematian, seperti yang terjadi di penerbangan 180. Ia lalu memperlihatkan foto-foto yang ia ambil di taman bermain sebelum insiden roller coaster, di mana pada foto-foto tersebut terdapat tanda kematian untuk setiap orang yang selamat pada insiden roller coaster itu. Tapi karena Wendy terlihat pucat, Kevin mengajak Wendy pergi ke tempat makan, dan membahas masalah itu di sana. Saat sampai di sebuah restoran, Wendy dan Kevin menunggu makanan mereka di layanan drive-thru, dan sambil menunggu, mereka coba membahas korban selanjutnya dari kutukan kematian ini. Merujuk pada insiden penerbangan 180, di mana korban kutukan kematian ini akan sesuai dengan urutan kursi pesawat, maka dalam kasus mereka ini urutannya akan sesuai dengan kursi kereta roller coaster. Yang mana, setelah Ashley dan Aslin, korban selanjutnya adalah Frank yang duduk di belakangnya. Wendy dan Kevin lalu melihat foto Frank di taman bermain, dan berusaha mencari tahu tanda kematiannya. Tapi saat sedang mencari tahu tentang itu, sebuah mobil box hampir menabrak mereka, dan dari arah belakang sebuah truk sampah melaju tanpa pengemudi. Wendy dan Kevin hampir tertabrak, untungnya mereka berhasil keluar dari mobilnya di saat terakhir. Akan tetapi tabrakan itu justru membuat pengemudi di depan mereka tewas, terkena baling-baling mesin mobil Kevin. Mengejutkannya, saat dilihat ternyata pengemudi itu adalah Frank. Usai tewasnya Frank, Wendy semakin ketakutan karena kutukan kematian itu memang benar adanya. Dan tepat seperti perkiraan mereka, ternyata urutan kematiannya akan sesuai kursi di roller coaster yang mereka naiki. Di sini, Kevin sempat bingung karena Frank tewas terkena baling-baling mesin, tapi di foto yang Wendy ambil, tak ada tanda-tandanya. Sampai satu ketika, mereka mengecek foto lain di kamera Wendy. Di sana ternyata ada satu foto lagi yang memperlihatkan Frank dengan sebuah kipas di belakang kepalanya. Melihat itu, Wendy pun sangat kaget karena tak menyangka kematian yang saat ini mengejar mereka, ternyata caranya begitu kejam dan mengerikan. Tak mau makin banyak korban berjatuhan, Wendy dan Kevin pun berusaha menolong teman-temannya. Di sini mereka pun coba mengecek foto Louis, orang yang jika sesuai urutan akan tewas setelah Frank. Pada foto Louis, hanya ada gambar pedang dan besi di atas kepala Louis yang jadi petunjuk bagi mereka. Keesokan harinya, Wendy dan Kevin coba memperingatkan Louis yang sedang ada di tempat gym, soal kematian yang akan segera mendatanginya, dengan menunjukkan foto-foto dan tanda kematiannya. Tapi Louis yang sombong malah marah, dan merasa kuat, sehingga ia pun berkata tak butuh bantuan Wendy dan Kevin. Di waktu bersamaan, Wendy melihat banyak hal janggal terjadi seperti pedang, dan juga besi-besi berat yang aneh. Sampai akhirnya, Louis pun benar-benar tewas usai sebuah besi pemberat menghantam kepalanya. Stop! 15 seasons before! Goddamn right! Gagal menolong Louis,
Wendy dan Kevin bergegas untuk menolong Ian dan Erin yang akan jadi korban selanjutnya. Di sini, Ian dan Erin sendiri sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko perkakas. Wendy dan Kevin langsung memberitahu soal kutukan kematian yang sedang mengejar mereka, tapi tentu saja Ian dan Erin tidak mempercayai hal tersebut. Sambil menyelesaikan sisa pekerjaannya, Ian dan Erin terus mengejek kutukan kematian yang berusaha diberitahu oleh Wendy. Sampai perlahan hal-hal janggal mulai terjadi, Wendy terus meminta Ian dan Erin untuk berhati-hati, sambil ia sendiri berusaha mengidentifikasi tanda kematian Ian dan Erin dari foto miliknya. Tapi kemudian, barang-barang di sana mulai berjatuhan, lalu sebuah forklift menyala sendiri, yang membuat Ian hampir saja tewas tertimpa kayu tajam, yang untungnya berhasil diselamatkan oleh Kevin. Maut memang berhasil melewati Ian, tapi tidak dengan Erin, yang seketika tewas di depan Ian, usai ia terjatuh dan kepalanya tertusuk puluhan paku yang keluar dari sebuah needle gun. Usai tewasnya Erin, Wendy berkata kalau masih ada satu orang lagi yang duduk di belakang Ian dan Erin, dan mereka pasti akan jadi korban selanjutnya. Sayang sekali, Wendy maupun Kevin tak tahu siapa orang tersebut sehingga mereka tak bisa membantunya. Sebelum pergi dari sana, nampak Ian yang diam-diam mengawasi Wendy. Dan dilihat dari ekspresi wajahnya, Ian nampak menyalahkan Wendy atas tewasnya Erin tadi malam. Saat di rumahnya, Wendy yang kembali mengecek foto di wahana roller coaster, melihat orang yang duduk di belakang Ian dan Erin ternyata memakai gelang keberuntungan peninggalan nenek Wendy. Dan akhirnya ia pun sadar kalau ternyata orang itu adalah Julie, adik dari Wendy sendiri. Tahu adiknya akan menjadi korban dari kutukan kematian itu, Wendy sesegera mungkin menghubungi Kevin. Kevin berkata ia sedang ada di festival perayaan ulang tahun sekolahnya, Wendy pun yakin adiknya ada di sana juga, jadi mereka pun janjian bertemu di sana. Sebelum pergi, Wendy sempat memberitahu tanda kematian Kevin dari foto yang ia ambil. Tandanya adalah cahaya terang di wajah Kevin, yang kemungkinan disebabkan oleh ledakan kembang api. Sedangkan tanda kematian Wendy adalah baju bertuliskan McKinley, sehingga menurutnya kematiannya akan disebabkan oleh Ian McKinley. Sambil menunggu Wendy, Kevin berusaha keras mencari Julie, sambil melihat-lihat keadaan sekitar. Tak lama, Kevin berhasil menemukan posisi Julie, tapi saat Kevin mengejarnya, Julie malah berusaha kabur. Singkat cerita, Wendy akhirnya sampai di sana, di waktu bersamaan parade kembang api sudah dimulai. Hal-hal ganjil mulai terjadi, seekor kuda di sana tiba-tiba menjadi liar dan lepas dari ikatannya. Hal itu lalu menjerat Julie, membuat Julie terseret. Wendy dan Kevin coba mengejar karena Wendy tahu ajal Julie akan disebabkan oleh kuda tersebut. Untung di saat terakhir, Julie berhasil diselamatkan Kevin sebelum tubuhnya tertusuk besi. Kekacauan belum selesai di sana, karena setelah itu teman Julie yang bernama Stacy, tiba-tiba saja tewas tertusuk tiang bendera. Lalu tak lama, Kevin terpental dan hampir tewas terkena ledakan gas, untung Wendy berhasil menolongnya. Kini giliran Wendy yang akan didatangi kematiannya, dan benar saja Ian muncul, lalu karena dendam ia pun berusaha membunuh Wendy. Tapi ternyata kematian Wendy bukanlah disebabkan Ian, melainkan kembang api dan plat besi bertuliskan McKinley. Wendy berhasil menghindar dari itu, sehingga kematian pun kembali berbalik ke Ian. Dan disinilah Ian seketika tewas tertimpa plat besi berukuran sangat besar. Tell me how to start it off. Let's get this over. You didn't even believe me. Yeah, well, see. 5 bulan pun berlalu usai tragedi di festival itu, Wendy yang sudah lulus sekolah diperlihatkan sedang ada di sebuah kereta. Wendy lalu merasa kutukan kematian itu belum berakhir, dan ia pun melihat beberapa hal janggal termasuk angka 180, yang muncul di kereta yang ia naiki. Karena takut, Wendy berusaha turun lebih awal, tapi baru saja akan turun, Wendy malah tertahan oleh adiknya yang entah kenapa kebetulan bertemu dengannya di kereta, sehingga Wendy pun tak jadi turun. Saat bertemu Julie, Wendy berkata kalau ia tak yakin kutukan itu sudah berakhir, tapi Julie menenangkannya. Sampai kemudian, Kevin juga secara kebetulan muncul di hadapan mereka, dan tak lama kereta yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Julie dan Kevin seketika tewas dalam kecelakaan mengerikan itu, sedangkan Wendy yang terluka juga akhirnya tewas ditabrak sebuah kereta lain yang datang. Tapi ternyata itu semua hanya penglihatan Wendy, dan saat akhirnya ia tersadar, Wendy pun tahu kalau ini memang sudah saatnya ajal datang menemuinya.
Oke semuanya, itu dia alur cerita film Final Destination 3. Film ini menurut admin adalah film yang tetap berhasil mempertahankan formula dari seri ini, yaitu ketegangan yang konstan, visual kematian yang sadis tapi kreatif, dan atmosfer yang bikin paranoid. Kekuatan film ini sendiri ada di sinematografi dan juga konsep, bahwa kematian adalah sesuatu yang gak bisa dicurangi, dan itu bikin setiap momen jadi mendebarkan. Sedikit penjelasan soal Wendy di akhir. Jadi apakah dia berhasil menghindari kematian? Menurut admin Wendy gagal, akan tetapi film ini sengaja gak kasih jawaban pastinya. Karena berdasarkan aturan mainnya, kematian layaknya lingkaran setan, yang gak akan berhenti sampai semua targetnya tewas. Dan untuk film ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Gimana menurut kalian? Apakah kematian memang bisa dicurangi? Atau semua hanya soal waktu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan tentunya subscribe biar nggak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Segitu aja dari gue, maaf kalau masih banyak kekurangan, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.